Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita manusia, setiap saat kita selalu diperhadapkan dengan apa yang namanya pilihan-pilihan. Mulai dari ketika kita bangun di pagi hari sampai ketika kita beristirahat di malam hari. Kita tidak pernah terlepas dari pilihan-pilihan tersebut. Misalnya ketika kita bangun pagi hari ini, kita langsung diperhadapkan dengan pilihan. Apakah saya akan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, kemudian menyikat gigi, ataukah saya akan pergi ke ruang makan untuk minum segelas air hangat. Jadi dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita berada, di sana kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan tersebut. Dan tentu saja pilihan-pilihan itu akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung, baik bagi kita pribadi maupun dalam hubungan dengan orang lain atau sesama kita. Pilihan yang baik tentu akan berdampak baik bagi kita, dan pilihan yang buruk tentu akan berdampak buruk pula bagi kita. Firman Tuhan dalam ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini perkataan Yesus. Dan dari perkataan ini saya mendapat kesan bahwa apapun yang kita lakukan, pilihan sikap dan tindakan yang kita ambil, itu akan berdampak bagi kehidupan kita. Dan itu juga yang akan menjadi ukuran bagi kita. Jadi semua yang kita lakukan itu pada akhirnya akan kembali pada diri kita, akan memantul pada diri kita. Kalau kita menjadi orang yang kecenderungannya adalah suka menghakimi, kemudian melihat keburukan, kekurangan orang lain, maka ini juga yang akan dikenakan oleh orang lain ketika melihat diri kita. Dan ini akan berdampak bagi hubungan kita dengan orang lain, juga bagi diri kita pribadi. Dalam hubungan dengan sesama, persahabatan, persaudaraan malah bisa menjadi hancur karena kita lebih suka untuk menghakimi sesama kita. Dan ini juga akan berdampak pada diri kita pribadi. Kalau kita dalam hidup ini hanya suka melihat kekurangan orang lain, maka kita akan menerima dampaknya bagi diri kita. Kita akan menjadi orang-orang yang kehilangan sukacita. Kita akan menjadi orang-orang yang
kehilangan semangat untuk mengapresiasi, untuk menghargai keberadaan orang lain, untuk menolong sesama kita. Demikian juga ketika kita memilih untuk mengampuni, melepaskan pengampunan kepada sesama, daripada menyimpan kesalahan orang lain, tentu kita juga yang akan merasakan dampak dari pilihan sikap kita itu. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih berbahagia, ketimbang dalam hidup ini kita hanya mau menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Semuanya itu akan merampas sukacita dan kebahagiaan di dalam diri kita. Kita sibuk memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain, dan kita melupakan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu introspeksi pada diri kita sendiri. Jadi dengan belajar dari firman Tuhan saat ini, saya kira pesan penting yang dapat saya petik dari sini adalah ketimbang kita menghakimi sesama, lebih baik kita menolong mereka. Ketimbang melihat kekurangan-kekurangan orang lain, adalah lebih baik kita justru memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh sesama kita. Bagaimana kita lebih mengapresiasi apa yang baik yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, ketimbang kita melihat kekurangan-kekurangannya. Semakin banyak hal yang kita lakukan untuk sesama kita, semakin banyak pula hal yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Di dalam Yesus teladan itu telah diberikan. Yesus lebih memilih menghargai, mengapresiasi ketimbang melihat kekurangan orang-orang di sekitarnya. Semoga kita pun demikian halnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Betapa indah ya Tuhan, karya-Mu di dalam kehidupan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Jangan biarkan semua itu berlalu dengan sia-sia. Ajarlah kami Tuhan, untuk mengelola hidup ini dengan baik. Jagalah hati dan pikiran kami, supaya menjadi tempat bertumbuhnya nilai-nilai yang baik, pikiran-pikiran yang baik, yang mana semuanya itu kemudian akan terwujud dalam sikap dan perilaku yang baik, di mana kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan hidup kami ketika kami akan beristirahat malam ini. Kiranya damai dan ketentraman dari Tuhan akan memenuhi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.